Perkenalkan, nama saya Cindy Stompul dari kelas 7 pagi C dengan NIM 2233030344. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal studi kasus saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kasus tim sistem pembayaran kantil digital. Yang pertama, aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis. Untuk studi kasus sistem pembayaran kantin digital di sekolah, aspek kualitas perangkat lunak yang paling kritis adalah A. Keamanan atau security. Sistem ini memproses data finansial atau saldo dan pribadi siswa. Risiko utama adalah kebocoran data dan penipuan saldo. Secara teknis, ini membutuhkan implementasi enkripsi ujung ke ujung atau A2A untuk komunikasi TLS atau SSL. Penggunaan token QR, single use atau time-based serta autentikasi dan otorisasi yang ketat pada setiap permintaan top up dan pembayaran. Baik kinerja atau performance efisiensi. Kantin sekolah memiliki periode peak hour atau jam istirahat yang singkat dan padat. Transaksi harus diselesaikan dengan latensi sangat rendah atau ideal kurang lebih 1 atau 2 detik untuk menghindari antrian panjang secara teknis, hal ini menuntut optimasi database query atau khususnya update saldo. Caching data menu, data arsitektur backend yang scalable atau load balancing untuk menangani lonjakan transaksi bersamaan. Yang ketiga, kemudahan pengguna atau usability. Penggunaan utama adalah siswa atau usia bervariasi dan petugas kantin. Antarmuka harus sederhana dan intuitif agar adopsi sistem berhasil dan meminimalkan kesalahan transaksi secara teknis. Ini diukur dari jumlah klik atau langkah minimum untuk pembayaran, feedback visual yang jelas atau sukses, dan desain UI dan UX yang telah diuji, misalnya A/B testing. Yang keempat, keandalan atau reliability. Kegagalan sistem saat jam sibuk akan menghentikan seluruh operasi kantin. Aspek ini menuntut konsisten data dan toleransi kesalahan tinggi. Secara teknis, setiap transaksi pembayaran harus bersifat atomik, konsisten, terisolasi, dan tahan lama atau ACID. Jika pemotongan saldo gagal, transaksi harus di-rollback. Sistem juga memerlukan mekanisme failover otomatis dan ketersediaan tinggi atau high availability server backend. Yang kedua, penerapan model kualitas ISO NIC 25001 T-Square. Menggunakan model kualitas ISO NIC 25010 T-Square untuk memastikan kualitas pembayaran ini. Model ini mendefinisikan 8 karakteristik kualitas. Penerapannya dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah functional stability, memastikan semua fungsi inti atau top up, pembayaran, riwayat transaksi, laporan kantin terlaksana sesuai kebutuhan spesifik sekolah dan otoritas. Yang kedua, performance efficiency, menerapkan SLA atau Service Level Agreement, bahwa 95% transaksi selesai dalam 2 detik pada koordinasi beban puncak ini diukur melalui stress testing. Yang ketiga adalah compatibility. Sistem harus interoperable dengan gateway pembayaran eksternal atau bank atau e-wallet lain untuk proses top up dan dengan sistem administrasi sekolah untuk rekonsiliasi data. Yang keempat adalah usability, mendesain antarmuka minimalis untuk siswa dan POS kantin, serta melakukan uji kemudahan belajar atau learnability agar pengguna baru cepat menguasai sistem. Yang kelima adalah reliability, memastikan toleransi kesalahan, misalnya rollback transaksi jika koneksi terputus di tengah jalan, dan ketersediaan tinggi atau high availability server backend selama jam operasional sekolah. Yang keenam adalah security, implementasi enkripsi data, manajemen akses kontrol atau hanya siswa yang
berhak login ke akunnya, dan audit log transaksi untuk mencegah manipulasi data saldo. Yang ketujuh adalah maintainability, menggunakan arsitektur modular, misalnya microservice, dan praktik coding yang bersih untuk memudahkan pembaruan fitur, misalnya penambahan skena diskon dan perbaikan bug di masa depan. Yang kedelapan atau terakhir, portability, memastikan aplikasi mobile berfungsi di berbagai platform iOS atau Android dan iOS, dan perangkat keras POS yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah proses penjamin kualitas QA dalam setiap fase SDLC. Penjamin kualitas atau QA yang harus diintegrasi setiap fase software development life cycle atau SLDC. SLDC. Yang pertama adalah requirement analysis, kebutuhan adalah dua, QA activities atau review kebutuhan atau requirement review dan verifikasi konsistensi. Yang B, teknik membuat matriks traceability untuk memastikan setiap kebutuhan fungsional dan non fungsional, misalnya kecepatan kurang lebih per detik, dapat dilacak ke pengujian selanjutnya. Melakukan Vagrant inspection pada dokumen SRS atau Software Requirement Specification untuk menghilangkan menghilangkan ambiguitas. Yang kedua, desain atau perancangan sistem. Yang A, aktivitas atau review desain atau desain review dan audit arsitektur. Yang tekniknya melakukan workflow dan database skema dan sistem arsitektur diagram untuk memastikan desain mendukung rekrutmen kritis seperti skalabilitas. Misalnya desain review untuk load balancer, memastikan standar keamanan, misal data encryption make sense, sudah tertanam dalam desain. Yang ketiga adalah implementasi atau testing. QA aktivitasnya inspeksi kode atau kode inspection dan review standar. Selanjutnya tekniknya. Menerapkan pair programming atau kode review wajib atau melalui pull request untuk memastikan kode mematuhi standar coding, atau misal hmm, penamaan variabel, error handling, dan tidak mengandung bug logika keamanan yang jelas. Menggunakan tools static analysis, misal SonarQB. Yang keempat, pengujian atau testing. QA aktivitasnya eksekusi rencana uji dan verifikasi. Tekniknya melakukan full regression testing setiap build baru. Mengeksekusi performance testing atau load stress testing untuk memvalidasi rekrutmen kecepatan. Melakukan security testing, misal penetration testing pada lingkungan staging. Yang kelima adalah deploy atau penyebaran. QA aktivitasnya validasi lingkungan dan uji penerimaan penggunaan UAT. Tekniknya menggunakan automated development pipeline atau CI dan CD untuk mengurangi kesalahan manusia. Melakukan sentry testing setelah deploy dan ke production. Melibatkan siswa dan petugas kantin dalam UAT lingkungan sekolah sebelum go live penuh. Yang keempat adalah rencana SQA atau Software Quality Assurance. Yang adalah sasaran kualitas atau goals. Kecepatan transaksi, 98% transaksi pembayaran diselesaikan dalam waktu kurang lebih 2 detik secara periode sibuk. Ketersediaan atau availability, uptime sistem mencapai 99,9% selama jam operasional sekolah. Kepadatan catatan ada defect di site, kecepatan catat kritis atau service
1 dan 2 di lingkungan production harus kurang lebih 0,5 per 1000 baris kode atau KLOAC. Kepuasan pengguna, skor minimal 4,0 dan 5,0 pada survei usability pasca implementasi. Yang kedua, strategi kontrol kualitas atau KISI. Review formal, semua dokumen kunci atau SRS desain test plan harus melalui review formal oleh setidaknya dua pihak independen. Yang kedua, otomatis pengujian, mengimplementasikan 80% cakupan untuk unit dan integration test otomatis. Selanjutnya, pengujian non-fungsional, wajib melakukan load testing dan penetration testing sebelum rilis besar. Selanjutnya, standar pengembangan. Standar coding, mengikuti panduan coding yang ditetapkan, misal Google Style Guide untuk bahasa pemrograman yang digunakan dan diimplementasikan melalui linter otomatis. Selanjutnya, manajemen versi, menggunakan Git flow sebagai model branching dan semantic versioning untuk penomoran rilis. Selanjutnya, prosedur audit. Audit internasional mingguan mengaudit kepatuhan tim development terhadap standar coding dan prosedur kode review yang ditetapkan. Audit keamanan tahunan, menyewa pihak ketiga atau eksternal untuk melakukan audit keamanan atau penetration test setahun sekali. Selanjutnya, dokumentasi yang harus dibuat. Software Requirements Specification atau SRS. Selanjutnya, Software Design Document atau SDD mencakup arsitektur diagram dan database skema. Selanjutnya, test plan atau test case lengkap. Selanjutnya, traceability matrix atau menghubungkan requirement dengan test case. Selanjutnya, user manual atau untuk siswa dan operator kantin. Yang kelima, langkah-langkah verifikasi dan validasi atau VNV. Verifikasi atau are we building the product right? Memastikan bah output dari setiap fase SDLC sesuai dengan input atau spesifikasi sebelumnya. Validasi atau are we building the right product? Memastikan bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan nyata pengguna. Yang pertama itu verifikasi ada 4. Yang pertama, verifikasi persyaratan. Mencetak matriks traceability untuk memastikan semua rekrutmen memiliki test case yang sesuai. Yang kedua, verifikasi desain. Melakukan review desain untuk memastikan arsitektur, misal implementasi load balancing sesuai dengan rekrutmen non-fungsional atau misal performance. Yang ketiga, verifikasi kode. Melakukan kode review dan menggunakan static analysis tools untuk memastikan kode bebas dari bug sintaksis dan mengikuti standar. Yang keempat, verifikasi unit atau integrasi. Menjalankan unit test dan integration test otomatis untuk memverifikasi fungsional komponen-komponen independen dan integrasi. Yang kedua, selanjutnya, yang kedua validasi. Ada 3. Yang pertama adalah validasi fungsional. Melakukan functional testing atau misal sistem testing untuk menguji seluruh sistem berdasarkan skenario penggunaan, misal happy path, top up, dan pembayaran. Yang kedua, validasi non-fungsional. Melakukan performance testing atau load testing dan security testing atau penetration testing untuk memvalidasi rekrutmen kecepatan dan keamanan. Yang ketiga, uji penerimaan pengguna atau UAT, melibatkan siswa dan petugas kantin untuk menguji sistem di lingkungan simulasi nyata. Ini adalah tahap validasi penting, memastikan sistem benar-benar dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan operasional kantin. Baik, yang selanjutnya, yang keenam, merancang 3 pengujian. Berikut adalah rancangan untuk 3 jenis pengujian atau unit test, integration test, fungsional test pada sistem pembayaran kantin kilat. Yang pertama adalah unit test, fungsi pemotongan saldo.
Kriterianya adalah tujuan pengujian. Detailnya, memastikan fungsi logika pemotongan saldo bekerja dengan benar, termasuk validasi saldo minimal dan skenario saldo kurang. Fungsi yang diuji, debug balance atau user ID amount. Kriteria input langkah uji adalah user ID S001 atau saldo awal 50.000, amount-nya 15.000. Experience output skenario alternatif yang pertama adalah panggil fungsi debug balance S001 atau 15.000. Yang kedua, panggil fungsi get balance. Bisa kita lihat beberapa kriteria dari rancangan 3 pengujian ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih.